Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya di sini akan berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang tinggi akan membuat sakit hati. Perkenalkan, saya Wirobiatul Adawiyah dari kelas M251B akan mempresentasikan tentang harmoni, hak, dan kewajiban. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih apa itu hak, kewajiban, dan harmoni. Hak adalah segala sesuatu yang sah, benar, milik, atau kewenangan yang seharusnya diterima, didapatkan, atau dilakukan oleh setiap individu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Dan harmoni adalah keadaan yang seimbang, selaras, dan serasi antara berbagai unsur sehingga tidak terjadi pertentangan. Nah, ini teman-teman, harmoni yang menyatukan keduanya, menyatukan hak dan kewajiban. Jadi harmoni ini terjadi jika hak dan kewajiban ini jalan berbarengan. Setelah kita memahami definisi hak dan kewajiban di slide sebelumnya, sekarang saya masuk ke contoh implementasinya. Nah, ada 7 hak warga negara. Yang pertama, hak memperoleh pendidikan. Artinya, negara wajib menyediakan sekolah dan kita sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak berpendapat. Artinya, kita bebas mengungkapkan pendapat kita, baik lisan maupun tulisan, asalkan tidak melanggar hukum. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan hukum. Artinya, kita berhak melaporkan jika ada yang melakukan tindakan kejahatan kepada kita dan kita berhak dilindungi. Nah, yang keempat ada hak menggunakan fasilitas umum. Jadi kita semua berhak memakai fasilitas umum, asalkan kita bisa menjaganya dan tidak dirusak. Yang kelima ada hak beragama dan beribadah. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Tidak boleh ada yang memaksa atau melarang orang lain untuk beribadah. Jadi kita bisa menghormati. Yang keenam ada hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak. Yang terakhir, yang ketujuh, ada hak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi kita berhak mendapatkan layanan kesehatan dari puskesmas, rumah sakit, terutama jika kita lagi sakit. Nah, program BPJS ini itu salah satu bentuk negara memenuhi hak kita dapat pelayanan kesehatan. Teman-teman, tadi kita sudah membahas hak warga negara. Sekarang saya masuk ke pasangannya, yaitu kewajiban warga negara. Nah, sesuai konsep harmoni, hak dan kewajiban ini harus seimbang ya. Jadi yang pertama itu ada mematuhi hukum dan peraturan. Kita wajib menaati aturan dari yang besar sampai yang kecil. Contohnya saat kita di sekolah, kita tidak boleh datang terlambat. Terus kita harus memakai seragam yang lengkap dan membawa alat tulis. Itu juga memperhatikan saat guru sedang menjelaskan. Nah, yang kedua ada membayar pajak. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Kita wajib menghormati hak orang lain. Walaupun kita mempunyai hak berpendapat, namun orang lain pun memilikinya. Jadi kita tidak boleh hanya ingin didengarkan, tapi juga kita wajib bisa mendengarkan. Nah, selanjutnya yang keempat, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kelima, ada bela negara. Nah, bela negara ini tidak harus memakai senjata ya teman-teman. Bela negara itu bisa bentuknya dengan kita menyesuaikan peran. Misal kita seorang pelajar nih. Nah, bela negaranya kita itu wujudnya mengikuti upacara, belajar yang rajin, itu juga termasuk bela negara. Yang keenam ada menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan ini kita wajib menjaganya karena lingkungan juga mempunyai
hak hidup yang baik. Nah, yang terakhir teman-teman, yang ketujuh ada mengikuti pendidikan dasar. Nah, dengan kita mengikuti kegiatan di sekolah dan tidak malas belajar. Nah, teman-teman, ada satu kasus ini. Kasus ini menimpa seorang siswa SD di Brebes, Jawa Tengah. Siswa ini mengalami luka-luka akibat dikeroyok oleh teman-temannya. Ironisnya, aksi keroyokan dilakukan oleh para pelaku di ruang kelas, tepat setelah guru selesai mengajar. Peristiwa ini terjadi karena dendam pelaku terhadap korban yang menolak diajak bermain. Kronologinya, menurut kepala sekolah SD menyebutkan bahwa kasus ini adalah dendam lama saat bulan Ramadan kemarin, di mana korban yakni kerap diajak oleh pelaku yang menjadi otak perundungan korban tersebut. Saat itu, bulan puasa lalu, korban diajak bermain dan diajak membatalkan puasanya atau dikenal dengan sebutan mokel. Namun, kerap ditolak oleh korban, dan atas dasar itu, kemudian pelaku masih menaruh dendam kepada korban, hingga akhirnya korban dibully, lalu korban mengalami gangguan psikis atau trauma, dan terdapat luka memar pada bagian pelipis kepalanya. Dari kasus ini teman-teman, kita bisa melihat ada hak korban yang dirampas dan ada kewajiban pelaku yang tidak dijalankan. Nah, selanjutnya kita menganalisis kasus tadi. Yang pertama itu ada hak korban tidak terpenuhi. Korban sebagai siswa SD mempunyai 3 hak yang dilanggar sekaligus. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman, akan tetapi korban dirundung di dalam kelas. Yang kedua, hak rasa aman dan nyaman. Korban tidak merasa aman karena dipukul sampai memar. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan. Akibat trauma, korban bisa takut sekolah. Hak pendidikannya jadi terganggu. Nah, selanjutnya yang kedua, pelaku tidak menjalankan kewajiban. Pelaku tidak menjalankan kewajiban sebagai anak sekolah dan warga negara. Yang pertama, kewajiban menghormati hak orang lain. Pelaku tidak menghargai hak korban untuk merasa aman. Yang kedua, kewajiban mematuhi hukum dan aturan sekolah. Sekolah mempunyai tata tertib, dilarang berkelahi, akan tetapi pelaku melanggar itu. Yang ketiga, ada kewajiban menjaga ketertiban. Pelaku membuat rusuh di kelas setelah guru keluar mengajar. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak ada rasa empati. Nah, ini penyebab harmoni rusak. Empati itu kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Pelaku dendam karena korban menolak diajak main dan mokel. Pelaku tidak bisa menempatkan dirinya di posisi korban. Jika empati pelaku jalan, pelaku akan sadar bahwa tindakannya salah. Jadi, harmoni butuh empati. Tanpa empati, seseorang mudah melanggar hak orang lain karena tidak ada rasa peduli. Yang terakhir, keempat, ada kurangnya pengawasan. Perundungan terjadi di dalam kelas tepat setelah guru selesai mengajar. Ini menunjukkan ada celah waktu di mana siswa tidak diawasi, hak korban untuk aman. Artinya, kita butuh sistem yang memastikan ruang kelas tetap kondusif setiap saat. Misal dengan adanya ketua kelas atau rasa tanggung jawab bersama dari semua siswa untuk saling menjaga. Nah, teman-teman, dari kasus bullying di Brebes ini ada beberapa hal yang dapat kita kritisi bersama dari sisi harmoni hak dan kewajiban. Yang pertama, ada kesadaran siswa masih rendah. Ini terlihat dari pelaku yang tidak sadar jika tindakannya melanggar kewajiban, tidak menghormati hak orang lain, dan sangat berdampak membuat korban trauma. Yang kedua, pendidikan karakter kurang maksimal. Kasus dendam seperti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti empati, memaafkan, dan menghargai perbedaan belum tertanam kuat di semua siswa. Nah, yang ketiga, kurangnya pengawasan di sekolah. Seperti di kasus, kejadian terjadi saat guru sudah keluar kelas.
Ini jadi pelajaran bahwa kita membutuhkan sistem agar kelas tetap kondusif di masa transisi. Nah, jadi kritiknya bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menjadi pengingat kalau hak dan kewajiban tidak jalan berbarengan, yang terjadi bukan harmoni, akan tetapi konflik. Solusinya gimana? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, solusinya yang pertama itu ada edukasi anti bullying. Nggak cuma pas MPLS aja, bisa lewat sosialisasi, poster di mading, atau diskusi di kelas. Tujuannya agar siswa paham hak dan kewajiban. Yang kedua, pengawasan lebih ketat. Maksudnya, kita aktifkan peran ketua kelas, wakil kelas, dan semua siswa agar saling menjaga. Jadi, jika ada potensi keributan, bisa langsung dicegah atau dilaporkan. Yang ketiga, sanksi tegas. Tujuannya bukan untuk balas dendam, tapi membuat efek jera dan pembelajaran untuk pelaku dan siswa lain. Yang keempat, peran guru dan orang tua. Guru memberi pendidikan karakter di sekolah, orang tua menguatkan di rumah dengan mengajarkan empati dan komunikasi. Nah, teman-teman, selain 4 solusi tadi, bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa menuntut hak, tetapi jangan lupa menjalankan kewajiban. Berani bersuara dan berani menghargai. Jadi, harmoni hak dan kewajiban bukan tanggung jawab satu pihak saja, butuh kesadaran siswa dan kerjasama semua pihak. Jika 3 kritik ini dibenahi dengan 4 solusi tadi, saya yakin sekolah bisa jadi tempat yang aman dan nyaman buat kita semua untuk menuntut ilmu. Jadi teman-teman, harmoni antara hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan seimbang. Setiap warga negara tidak hanya berhak memperoleh sesuatu, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran pendidikan, karakter, dan peran semua pihak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, karena dimulai maka diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.